warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Sulawesi Barat, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, membuat video ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas mata kuliah kewirausahaan yang diampu oleh Ibu Dr. Siti Satya M. Hum. Di sini, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 7 orang akan memaparkan materi mengenai konsep kewirausahaan dan wirausaha. Konsep kewirausahaan pertama kali muncul pada sekitar abad 17 dan maknanya telah berevolusi sejak saat itu. Dan banyak pula yang mengartikan kewirausahaan dengan memulai bisnis sendiri. Nah, kewirausahaan adalah proses atau aktivitas yang melibatkan penciptaan, pengembangan, dan pengelolaan usaha atau bisnis. Adapun sejarah pendidikan kewirausahaan. Kewirausahaan sesungguhnya dimulai pada saat manusia lahir ke dunia, yang artinya kewirausahaan melekat dengan sejarah keberadaan manusia di muka bumi dan telah berlangsung sangat lama. Pendidikan kewirausahaan secara formal pertama kali dilakukan di Harvard Business School pada tahun 1947, yang untuk selanjutnya menyebar dan berkembang ke seluruh dunia. Berikut alasan terkait pentingnya pendidikan kewirausahaan menurut Soeharto Prawiro pada tahun 1997, yaitu yang pertama, Body of Phonology. Cakupannya meliputi teori, konsep, dan metode ilmiah yang utuh. Yang kedua, memiliki 2 konsep, yaitu Funtoro Startup dan Funtor Growth. Ini termasuk kerangka pendidikan manajemen umum yang memisahkan antara manajemen dan kepemilikan usaha. Yang ketiga, yaitu disiplin ilmu, yaitu berkemampuan menciptakan sesuatu yang efektif dan efisien atau baru dan berbeda pada disiplin ilmu kewirausahaan. Dan yang keempat, sebagai alat untuk menciptakan usaha dan pendapatan yang merata. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dalam Purnomo 1999, wira berarti pejuang atau pahlawan, sehingga wira cenderung pada watak, semangat, pelopor, dan kepribadian maju. Manusia teladan untuk mampu berdiri sendiri. Wirausaha berarti pelopor yang melakukan usaha di bidang ekonomi seperti usaha agraris, pemasaran, manufaktur, maupun jasa. Istilah entrepreneur berasal dari bahasa Prancis yang artinya pengusaha. Dipopulerkan pertama kali oleh Richard Castillon pada tahun 1755. Di luar negeri, istilah wirausahawan dikenal sejak abad ke-16, sedangkan di Indonesia baru dikenal pada akhir abad ke-20. Wirausaha memiliki sejumlah fungsi dalam pembangunan ekonomi. Yang pertama, pengusaha sebagai pengambil resiko. Pada saat awal pertama kali istilah pengusaha oleh penulis Prancis Richard Cantillon sekitar seperempat milenium yang lalu, pada tahun 1755
mendefinisikan pengusaha sebagai seseorang yang membeli dengan harga tertentu tetapi menjual dengan harga yang tidak pasti. Seperti ketika mereka membeli barang dengan harga tertentu, tidak dapat memastikan berapa harga yang mereka akan jualkan. Yang kedua, kewirausahaan sebagai bentuk perilaku. Perspektif ini menganggap bahwa wirausahawan harus dibentuk oleh perilaku mereka, yaitu apa yang mereka lakukan daripada siapa mereka atau karakteristik pribadi mereka. Stevenson dan Sachman 1989 percaya bahwa kewirausahaan paling bermanfaat didefinisikan sebagai pengajaran terhadap peluang yang ada tanpa henti, tanpa memperhatikan sumber daya yang saat ini dikendalikan. Mereka juga berpendapat bahwa proses berwirausaha dimulai dengan mendefinisikan peluang dan berakhir dengan pencapaian tujuan seseorang dan dapat imbalan dari upaya seseorang. Ketiga, wirausaha menciptakan lapangan kerja. Tanpa peran seseorang wirausaha atau pengusaha, maka lapangan pekerjaan tidak akan ada. Pengusaha mengambil risiko untuk memperkerjakan diri mereka sendiri. Ambisi mereka untuk melanjutkan pertumbuhan bisnis mereka pada akhirnya mengarah pada penciptaan lapangan kerja baru. Ketika bisnis mereka terus berkembang, bahkan lebih banyak pekerjaan diciptakan. Keempat, wirausaha berinovasi. Beberapa teknologi terbesar di masyarakat saat ini berasal dari bisnis. Kemajuan teknologi yang digunakan saat ini dan telah menjadi kebutuhan digunakan untuk memecahkan masalah, menciptakan efisiensi, atau memperbaiki dunia. Kemajuan teknologi yang tidak akan berhenti akan menempatkan dan periode di mana ada lebih banyak inovasi yang menyertai kemajuan dalam teknologi, sehingga pada akhirnya para pengusaha yang harus berterima kasih untuk itu. Yang kelima yaitu wirausaha menciptakan perubahan. Pengusaha memiliki mimpi yang besar, sehingga tentu saja beberapa ide yang dihasilkan oleh mereka akan membuat perubahan di seluruh dunia. Mereka akan menciptakan produk baru yang dapat memecahkan masalah di sekitar masyarakat atau mengambil tantangan untuk mengeksplorasi sesuatu yang lebih pernah dieksplorasi sebelumnya. Banyak yang bertujuan untuk membuat dunia lebih baik dengan produk ide atau bisnis mereka. Yang keenam, wirausaha akan berkontribusi kepada masyarakat. Para pengusaha atau wirausaha akan menghasilkan lebih banyak uang sehingga pada akhirnya akan membayar lebih banyak pajak. Pajak inilah yang akan membantu mendanai layanan sosial. Yang ketujuh, pengusaha menambah pendapatan nasional. Kewirausahaan menghasilkan kekayaan baru dalam perekonomian, ide-ide baru, dan peningkatan produk atau layanan dari pengusaha memungkinkan pertumbuhan pasar baru dan kekayaan. Diskusi tantangan yang paling nyata adalah era globalisasi. Globalisasi membawa dampak ganda. Di satu sisi membuka peluang kerjasama yang seluas-luasnya antar negara, namun di sisi lain menimbulkan persaingan yang lebih ketat. Oleh karena itu, tantangan utama dalam masa persaingan ini adalah di semua sektor jasa dengan mengandalkan kapabilitas sumber daya manusia, teknologi, dan manajemen. Sikap wirausaha yang dimaksud dalam hal ini merupakan sikap mental atau sikap utama atau watak dasar sebagai identitas atau ciri utama yang umumnya harus dimiliki oleh seorang wirausahawan dalam menjalankan kehidupan usahanya. Dimensi ukur sikap wirausaha dapat dilihat dari beberapa hal seperti mandiri, jujur, disiplin,
realistis, kreatif, inovatif, komitmen, pintar memilih peluang, keberanian memulai usaha, siap menerima risiko, serta memiliki jaringan dan dukungan budaya.